Perkenalkan, nama saya Salma Talita Fasti, NIM G003166 dari kelompok B9. Jadi pada video ini saya akan menjelaskan terkait tentang suatu penyakit yaitu Parkinson, dan juga anatomi dari struktur yang terganggu ketika seorang mengalami penyakit Parkinson, dan juga anatomi dari pons, medula, oblongata, dan cerebellum. Jadi di sini yang pertama saya akan menjelaskan terkait tentang apa itu Parkinson. Jadi Parkinson itu suatu penyakit sistem saraf pusat yang berfungsi untuk mengontrol gerakan dan keseimbangan. Nah, dari Parkinson sendiri itu kan punya banyak gejala. Nah, gejala-gejala itu tuh disebabkan oleh hilangnya neuron yang memproduksi zat pengirim kimia di otak yang disebut dopamin. Nah, ketika kadar dari dopamin ini turun, bakal menyebabkan aktivitas otak yang tidak teratur, sehingga mengakibatkan masalah pada gerakan dan gejala lain dari penyakit Parkinson ini. Nah, gejala-gejala lainnya itu ada apa aja? Posturnya itu tidak stabil. Jadi penderita Parkinson ini tuh lebih cenderung membungkuk, kemudian kaku dalam pergerakan badan, adanya ketidakbebasan dalam bergerak, kemudian otot itu menjadi keras, terus tubuh badan bergetar tanpa kawalan. Jadi tangannya tuh sering tremor, dan juga langkahnya tuh perlahan dan menjadi lebih kecil, lebih pendek. Kemudian untuk struktur yang mengalami gangguan itu ada ganglia basalis dan juga substansia nigra. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait ganglia basalis terlebih dahulu. Jadi ganglia basalis itu kan merupakan kelompok substansia grisea yang terletak di central hemispherium cerebri atau di antara talamus sama substansia alba hemispherium. Nah, di ganglia basalis sendiri itu nanti bakal ada 4 struktur, yaitu nucleus caudatus, nucleus tendiformis, nucleus acmygdaloideum, sama claustrum. Nah, si nucleus caudatus ini nanti bakal berhubungan erat sama yang namanya ventriculus lateralis. Letaknya itu nanti bakal ada di lateral dari talamus. Kemudian kalau yang nucleus tendiformis itu nanti bakal ada dua bagian, yaitu ada putamen sama ada globus pallidus. Nah, nanti putamen sama globus pallidus itu nanti bakal dipisahin sama suatu struktur yang namanya lamina medullaris eksternal. Kemudian kalau yang nucleus acmygdaloideum itu kan sebagai pusat emosi. Terus letaknya itu ada di mana? Ada di caudal dari nucleus caudatus. Kemudian ada claustrum. Nah, claustrum itu merupakan lamina grisea tipis di antara putamen sama insula. Nah, terus ganglia basalis itu bakal menerima input dari korteks cerebri dan bakal memberikan output kembali ke area motoris korteks cerebri melalui koneksi neural dengan nukleus di talamus. Nah, struktur yang secara fungsional itu dekat sama ganglia basalis itu substansia nigra sama nukleus subtalamik. Abson dari substansia nigra itu nanti bakal berakhir di nukleus caudatus sama putamen. Sedangkan nukleus subtalamik itu nanti bakal saling berhubungan dengan globus pallidus. Nah, kalau fungsi dari ganglia basalis sendiri itu yang pertama tuh untuk kontrol bawah sadar dan integrasi otot skelet. Yang kedua itu untuk menekan gerakan yang tidak dikehendaki dan mengatur tonus otot. Yang ketiga itu mempengaruhi berbagai aspek fungsi korteks seperti fungsi sensoris itu perabaan, fungsi limbik itu yang mengatur emosi, terus fungsi kognitif sama linguistik. Kemudian masuk ke anatomi dari substansia nigra. Nah, substansia nigra itu yang bagian sini, yang warnanya hitam. Jadi substansia nigra itu merupakan nukleus motorik yang terletak di antara tegmentum mesencepali sama cluster cerebri. Nah, warnanya itu gelap hitam. Kenapa? Karena di substansia nigra itu mengandung suatu pigmen melanin. Nah,
substansia nigra sendiri itu punya fungsi penting pada motorik piramidal, dimana substansia nigra ini nanti bakal punya dua pars kompakta sama pars reticularis. Nah, yang mengandung melanin itu ada di bagian pars kompaktanya, sedangkan yang pars reticularis itu enggak mengandung melanin. Kemudian sini saya akan menjelaskan terkait anatomi dari pons. Jadi ini untuk gambarnya itu ada yang nampak dari ventral, nampak dari lateral, sama dari dorsal. Nah, jadi ketika nampak dari ventral, pons ini nanti bakal disebut sama pars basilaris pontis. Nah, pada sisi ini nanti dapat dilihat sulcus basilaris pontis yang berjalan di garis tengahnya. Nah, sulcus ini nantinya itu bakal dilewati sama suatu arteri, yaitu arteri basilaris. Nah, kemudian alur horizontal pada pons itu nanti bakal terbentuk oleh truncus pontocerebellaris. Batas bawah pons itu merupakan suatu alur yang dikenal sebagai sulcus bulbopontinus. Alur ini tuh merupakan tempat keluarnya nervus 4, yaitu nervus abducens. Nah, kalau dari tampak dari dorsal itu dorsal pons itu kan disebut juga pars tegmentali pontis. Nanti bakal ngebentuk separuh rostrak di bagian superior dari fossa rhomboidea yang berbentuk segitiga. Nah, batas bawahnya itu nanti bakal dibentuk oleh stria medullaris ventriculi quarti. Untuk di ujung lateral dari garis horizontal itu nanti bakal terdapat 2 foramen Luska, sedangkan kaudalnya itu nanti terdapat 1 foramen Magendie. Kemudian kalau dari aspek lateral ini nanti bakal bisa ditemuin pediculus cerebellaris medius yang menghubungkan antara pons dengan cerebellum. Terus nanti nervus trigeminus atau nervus 5 itu nanti bakal keluar dari pangkal brachioum pontis, tepat di kaudal dari pediculus cerebellaris medium itu merupakan sudut yang diapit oleh pons dan cerebellum, itu nanti bakal disebut cerebellopontinus. Nah, dari sudut ini nanti bakal keluar nervus 7 atau nervus facialis sama nervus 8 atau nervus vestibulocochlear. Nah, nanti liquor cerebrospinalis itu bakal keluar lewat sudut ini melalui foramen Luska. Terus pada bagian batas bawah pons kedua arteri vertebral itu nanti bakal bersatu membentuk arteri basilaris. Nah, cabang pertama dari arteri basilaris sendiri itu merupakan arteri cerebellaris anterior inferior. Setelah itu arteri paramedian dan circumferential pendek pontin, dan selanjutnya superior cerebellar artery. Terakhir arteri basilaris itu kemudian bakal jadi 2 lagi, yaitu arteri cerebral posterior. Perdarahan ke darah pons dapat dibagi menjadi 3 grup, yaitu pembuluh darah paramedian, arteri sirkumferensial pendek, dan arteri sirkumferensial panjang. Oke, kemudian lanjut ke anatomi dari medula oblongata. Nah, jadi medula oblongata itu kan bagian terminal batang otak. Letaknya itu ada di mana? Letaknya itu ada di fossa cranial posterior di bawah tentorium cerebelli. Terus medula oblongata itu bersambung dengan pons di bagian superior yang nanti bakal ngebentuk sambungan pontomedula. Terus kalau ekornya itu bakal berlanjut ke sumsum tulang belakang di bagian inferior, tepat di atas titik asal pasangan pertama saraf tulang belakang leher. Kemudian di sepanjang garis tengah di bagian sini permukaan medula itu terdapat visura median anterior. Terus itu merupakan suatu kelanjutan dari visura median anterior sumsum tulang belakang, dan di kedua sisi celah terdapat cetakan vertikal yang dikenal sebagai medullar piramid. Nanti bakal dibentuk oleh serat saluran corticospinalis.
Nah, terus di bawah dasar piramid itu nanti bakal ada viscera median yang diinterupsi oleh fascicula tractus corticospinalis yang bakal ngalamin dekusasi dan membentuk dekusasi piramidal di garis tengah. Terus setiap separuh permukaan medula ventral menunjukkan dua sulcus, yaitu sulcus anterolateral sama sulcus posterolateral. Nah, di antara sulcus itu dapat dan tepat di lateral sama posterior piramida itu terdapat struktur oval lain yang dikenal sebagai zaitun. Nah, zaitun ini nanti bakal terbentuk oleh adanya inti olivari inferior di medula. Nah, sulcus ini tuh fungsinya buat apa? Sulcus ini tuh fungsinya sebagai titik keluar saraf kranial tertentu, kayak saraf hipoglossus atau yaitu keluar dari medula melalui sulcus anterolateral tepat di medial zaitun. Terus dari dorsal ke ekor, saraf glossopharyngeal, vagus dan aksesori itu bakal keluar dari medula melalui sulcus posterolateral. Terus permukaan dorsal medula oblongata itu nanti bakal ditandai dengan sulcus median dorsal di garis tengah. Nah, sulcus ini bakal bersambung dengan bagian tulang belakangnya. Terus di setiap sulcus median dorsal itu nanti bakal terdapat dua cetakan vertikal yang sejajar dengan sulcus yang terletak tepat di sulcus lateral yang dibentuk oleh fasciculus glacial yang naik dari susum tulang belakang. Kemudian bagian kranial dari fasciculus glacial ini nanti bakal mengandung inti glacial, inti relay yang bersinap dengan serat-serat dari fasciculus glacial. Nah, nukleus glacial ini nanti bakal membentuk pembesaran yang terlihat pada permukaan dorsal medula kranial yang disebut tuberculum glacial. Di samping setiap fasciculus glacial ini terdapat penonjolan vertikal lainnya yang dibentuk oleh fasciculus cuneate. Dia juga mempunyai pembesaran kranial yang besar, tuberculum cuneate yang dibentuk oleh inti cuneate, inti relay hingga fasciculus cuneate. Kemudian vaskularisasi medula. Pada medula itu nanti terdapat 3 vaskularisasi. Yang pertama itu ada arteri paramedian yang menembus ke permukaan ventral batang otak dan memperdarai struktur medial. Yang kedua itu ada arteri circumferential pendek yang melintang secara lateral pada batang otak dan menembus permukaan bagian ventrolateral dan lateral. Dan yang ketiga itu ada arteri circumferential panjang yang melingkari batang otak dan memperdarai bagian posterior dari dan cerebellum medula oblongata menerima pendarahan dari arteri spinalis anterior dan posterior, arteri cerebellar posterior inferior, dan cabang dari arteri vertebralis. Nah, pendarahan dari medula ini dapat dibagi menjadi lebih kecil menjadi 2 bagian, yaitu cabang paramedian bulbar sama cabang lateral bulbar. Kemudian lanjut ke cerebellum. Nah, jadi cerebellum atau yang dikenal sebagai otak kecil itu kan merupakan bagian dari otak yang bentuknya itu kayak kupu-kupu. Terus letaknya itu ada di inferior dari lobus occipitalis dan posterior dari pons dari dan medula oblongata. Nah, cerebellum ini nanti bakal terdiri dari 2 belahan yang dipisahin oleh hemisfer dan dihubungkan oleh suatu struktur yang disebut vermis. Nah, otak kecil cerebellum ini terbentuk dari white matter dan lapisan tipis dari gray matter yang disebut cortex cerebral. Nah, si cerebellum ini fungsinya itu buat apa sih? Fungsinya itu yang pertama itu sebagai pusat refleks dalam mengkoordinasikan gerakan otot, rangka yang kompleks. Yang kedua untuk mempertahankan postur tubuh, dan yang ketiga itu untuk menjaga keseimbangan tubuh. Nah, untuk bagian-bagian dari cerebellum sendiri itu nanti bakal ada 3, yaitu ada arci cerebellum ini tuh pada lobus fluculonodularis dan lingula. Dimana pada bagian ini tuh nanti bakal mengandung nukleus fastigius untuk keseimbangan
Terus yang kedua itu ada peliocerebellum, ini pada lobus anterior. Terus nanti bakal mengandung nucleus emboliformis, nucleus globosus, dan fungsinya itu untuk tonus otot. Terus yang terakhir itu ada neocerebellum. Nah, ini letaknya tuh di pada bagian lobus posterior. Nah, si neocerebellum ini nanti bakal ngandung nucleus dentatus untuk kemampuan gerakan terampil dan berkoordinasi dengan cerebellum. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata atau pengucapan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.